buat kita semuanya. Ada sukacita? Iya. Berapa banyak yang tadi malam hadir? Yang hadir hari ini, yang tadi malam datang. Oke. Yang tadi malam tidak datang, yang sekarang datang. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di sini yang hari ini engkau datang dengan sakit penyakit? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, sehat semuanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini tidak hanya sakit ini, tapi sakit rohani ada. Yang sakit bolehnya, dompetnya. Hari ini Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Amin. Dengarkan, di dalam Tuhan harus terus bersuka cita. Mau bulan muda, bulan tua tetap begini. Coba kasih senyum kanan kirinya dulu. Yes. Jangan lihat saya, lihat kanan kirinya. Bilang, kasih senyum. Smile. Ya, seperti itu. Amin. Dengar, kalau Anda bersuka cita, Anda bergembira, setan yang stres. Tapi kalau Anda yang stres, setan tertawa. Cocok. Berarti apa? Setan sudah menang mengacaukan hidup saudara. Mana pilih? Mau bersuka cita setiap hari atau stres setiap hari? Stres setiap hari? Bersuka cita? Yang mau bersuka cita setiap hari, angkat tangannya. Ada satu lagu berkata begini, jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi, susah pun hilang. Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi, berkat pun datang. Amin. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan? Haleluya. Sekarang kalau lihat wajah-wajah orang semua ketat. Betul nggak? Nggak tahu lagi kita dia sukacita atau nggak. Kenapa? Semua ditutup mas. Nggak tahu kita dia tertawa atau sedang dalam berduka. Hari ini saya mau katakan, di dalam Yesus kita harus menjadi orang yang bersukacita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang obey, ketaatan. Mengapa ketaatan atau kepatuhan itu sangat penting? Mari kita akan lihat hari ini, kita akan belajar. Saudara, gereja punya musuh. Tapi musuh gereja bukan mertua, bukan menantu, bukan besan. Tetapi musuh gereja itu adalah iblis. Katakan, musuh saya adalah iblis. Bukan saya punya suami. Amin. Saya tanya dulu, siapa tadi pagi dengan suaminya tadi bertengkar? Enggak ada ya? Ada? Tidak ada. Siapa tadi yang dari rumah saudara datang mempersiapkan diri untuk jumpa sama Tuhan? Persiapkan diri dari rumah tadi ya. Dengar, orang yang mempersiapkan diri dari rumah datang ke gereja, dia akan jumpa Tuhan. Tapi orang yang datang ke gereja nggak mempersiapkan diri, dia hanya melihat kekurangan demi kekurangan saudara lainnya. Paham ya? Jadi saudara, setiap kali datang ke gereja, persiapkan dirimu. Saya mau jumpa dengan Tuhan. Dan ingat, sekali lagi saya katakan, Anda datang ke gereja bukan mau dengar firman, tapi Anda datang ke gereja karena Anda mau dirubah oleh firman. Untuk apa Anda dengar firman tapi nggak berubah? Betul? Berapa banyak yang mau dirubah oleh firman? Yang mau dirubah? Paham nggak? Bahasa saya paham nggak? Paham ya? Berapa banyak yang mau dirubah oleh firman? Yes. Saya percaya kita mau segambar dengan Kristus. Mari kita lihat Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau atas setiap pribadi kita hari ini. Dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca Yakobus pasal 4
ayat yang ke-7. Sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita membaca dengan suara yang mantap dan gagah. 1, 2, ya. Karena itu, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayo sekali lagi, suaranya yang kuat, yang kenceng, yang dahsyat. Hari ini biar setan tahu apa yang kita baca. 1, 2, ya. Karena itu, tunduklah, terus lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Silakan duduk, kita beri aplaus yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, bagaimana supaya iblis lari daripada kita? Ayat 4, Yakobus 4 ayat 7 tadi berkata, kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Tanpa kita tunduk terhadap firman Tuhan, iblis tidak akan pernah tunduk kepada kita. Haleluya. Kenapa kita harus melawan iblis? Karena iblislah yang menghancurkan hidup kita. Iblislah yang merusak rumah tangga kita. Iblislah yang memberikan penyakit kepada kita. Iblislah yang membuat kita tertekan, stres, bahkan depresi. Itu sebabnya iblis harus kita lawan dengan iman. Iblis harus kita hancurkan kuasanya. Bagaimana caranya menghancurkan kuasa iblis? Yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita harus tunduk terhadap Tuhan. Haleluya. Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, dia tidak akan pernah respect atau taat kepada saudara. Itu sebabnya ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita katakan, "Hei iblis, keluar." Dia akan keluar. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan kita, tapi yang dia lihat adalah roh Tuhan yang ada pada kita. Setuju dengan firman? Setuju dengan firman? Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Yakobus mengajarkan kita supaya kita belajar di akhir zaman ini semakin tunduk terhadap perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang harus kita taati adalah pergi beribadah. Banyak orang Kristen di hari Minggu seperti ini, dia ada di mana? Dia ada di Genting. Dia ada di pantai. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat ke luar negara sana, apalagi di Eropa, sangat menyedihkan. Gereja begitu besar megah, tapi yang datang ke gereja hanya berapa orang saja. Kebanyakan orang Kristen di sana pergi ke pantai kalau hari Minggu. Sangat menyedihkan. Kalau kita lihat di Turki ada satu gereja yang sangat besar dan mewah. Akhirnya dirubah menjadi masjid. Gambar Yesus diturunkan jadi ada tulisan-tulisan Arab. Sangat menyedihkan. Mengapa? Karena di sana begitu banyak Kristen yang suam-suam. Saya percaya di Subang Jaya ini tidak ada yang suam-suam imannya. 3 orang. Tidak ada yang suam-suam imannya. Semuanya menyala. Katakan, keep on fire. Keep on fire. Ayo, keep on fire. Ini sejuk, tapi kalahkan kesejukan ini. Dengan apa? Dengan teriakan. Haleluya. Kan semalam saya sampaikan bagaimana orang Israel itu memasuki kota Jeriko. Sejarah mengatakan tidak ada satu manusia yang bisa meruntuhkan tembok Jeriko selain tangan Tuhan. Kenapa? Karena tembok itu tebalnya 6 meter. 2 kereta kuda bisa berjalan di atas tembok itu. Apa yang membuat itu runtuh? Apa yang membuat tangan Tuhan meruntuhkan itu? Karena ada teriakan, ada sorak. Dengar, setiap pujian yang kau naikkan itu ada kuasa. Ingat ketika Paulus dan Silas mereka dibelenggu di penjara. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka memuji Tuhan sekuat tenaga. Sampai seluruh tahanan mendengar mereka bernyanyi. Terjadi gempa bumi. Kenapa terjadi gempa bumi? Karena makhluk dari sorga turun.
malaikat diutus untuk membebaskan rasul-rasulnya. Haleluya. Ini membuktikan dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Makanya kalau saudara memuji Tuhan jangan gini. Segala puji syukur hanya bagimu. Ada lagi muji Tuhan dia hanya begini. Hei, rubah mulai hari ini, rubah caramu menyembah Tuhan. Waktu tabut datang ke Yerusalem, Daud melompat-lompat menari-nari. Apa kata istrinya Mikal, anak Daud, anak Saul? Raja Daud sudah merendahkan dirinya di hadapan bangsa Israel. Tuhan marah kepada Mikal, dikutuk rahimnya sampai mati. Mikal tidak melahirkan. Jadi Tuhan sangat senang kalau kita sambut dengan sorak-sorai. Amin ya. Makanya mulai hari ini cara menyembah, memuji harus berubah semuanya. Setuju? Mana tepuk tangannya? Biarlah rohmu menyala. Tapi tadi saya lihat, biarlah rohmu menyala. Ya, itu bukan menyala, itu kesejukan. Amin. Saya kalau biasanya khotbah di Medan, ini baju saya ini seperti orang mandi. Baru selesai mandi. Ini basah semua. Kenapa? Kalau saya melayani, saya bernyanyi, saya berkhotbah, saya tidak pernah lembut-lembut. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sangat senang kita sambut dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin ya. Jadi kalau pemimpin pujian tadi sudah naik-naik begini, lompat-lompat, iya kan? Jemaat juga harus lompat-lompat dong. Supaya apa? Ini juga exercise. Supaya yang gemuk jadi makanya ini pastor dia suka begini. Karena saya lihat di postingan FB-nya, dia selalu posting makanan. Sampai-sampai saya katakan, sedapnya. Puji Tuhan. Baju saya dari tahun 2017 sampai tadi malam saya pakai, masih muat. Pasti yang 2017 masih muat kah? Apalagi nanti mau Christmas, habislah sudah. Yang langsing jadi langsung. Puji Tuhan, di sini nggak ada yang langsing-langsing, semuanya langsung. Amin. Saya kalau ke Sarawak selalu naik 5 kilo. Kalau saya ke Sarawak, mereka selalu kata gini, "Hey pastor, di Sarawak ini kamu tak payahlah berpuasa." Loh kenapa? Iya nanti kamu sampai di Indonesia saja berpuasa. Di sini makan saja, go ahead aja. Saya bilang, tidak juga. Semua harus dikontrol. Kenapa orang di Sarawak sering kena diabetes? Yang manis terus minumannya. Makanannya manis. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kalau saya pergi ke kedai, saya selalu bilang gini, saya minta teh pahit. Kenapa teh pahit? Teh pahit, sudah terlalu manis hidup saya. Haleluya. Jadi pastor juga bilang harus minta teh yang tanpa gula. Kenapa? Sudah terlalu manis. Haleluya. Jadi dengarkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setiap gereja harus tunduk terhadap kepala. Yesus kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Dan tubuh itu bermacam-macam. Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada telinga, betul. Ada lidah, ada bibir. Saya tanya dulu, apa yang Tuhan inginkan dari tubuhnya? Ketaatan, kesatuan.
Dan tidak ada yang namanya saling cemburu satu dengan yang lain. Amin. Coba ini kalau tangan kanan dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri cemburu, apa kata tangan kiri? Kalau terima duit tangan kanan. Salam tangan kanan. Makan tangan kanan. Kalau aku nih, kalau yang kotor-kotor, akulah yang selalu ngelap-ngelapnya seperti ini. Betul? Tapi ini gak cemburu. Betul nggak? Tugas tangan kiri itu biasanya apa nih? Bagian pembersihan. Betul atau betul? Tangan kanan terima berkat. Tapi ingat, ada satu saat nanti tangan kiri ini dimuliakan. Cincin nikah di mana diletakkan? Tangan mana? Ini kan? Tangan kanan, kau nggak punya hak. Ai yang punya hak. Betul tidak? Waktu nanti diberkati di gereja, letakkan itu cincin ke jari manis istrimu. Haleluya. Saudara tahu siapa setan itu? Tadi dia adalah malaikat. Dia adalah makhluk yang melayani Tuhan. Tapi ketika terjadi sesuatu, Tuhan melihat ada sebuah hal yang tidak berkenan atas yang namanya Lucifer. Lucifer ini tadi pemimpin pujian di sorga. Tapi dia ingin setara dengan Tuhan. Dia membangun kerajaannya di sebelah utara. Akhirnya Tuhan jatuhkan dia ke tempat yang paling bawah. Yaitu neraka. Jadi dengar, neraka itu diciptakan bukan untuk saudara dan saya, tapi untuk setan yang memberontak. Malaikat-malaikat pemberontak semuanya dilempar ke neraka. Ternyata dalam kitab Wahyu pasal 12 dikatakan dia sudah menyeret sepertiga bintang-bintang. Jadi malaikat itu digambarkan bintang-bintang. Jadi ketika dia seret sepertiga malaikat itu ikut memberontak, dibuang sama Tuhan. Jadilah mereka setan dan iblis. Haleluya. Dan setan berkata, kenapa harus kami saja yang ada di sana? Kami akan bawa banyak umatnya masuk ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Dia akan tipu kita. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis adalah bapa segala pendusta. Mari kita lihat hari ini, siapakah iblis itu? Makanya kita diajarkan oleh Rasul Yakobus supaya kita melawan dia. Yang pertama, iblis memakai beberapa cara yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat melawannya. Yang pertama adalah sasaran setan. Saudara tahu sasaran setan yang pertama itu apa? Bukan tubuh manusia, tapi pikiran. Kenapa pikiran? Karena ini pusat sentral kehidupan manusia. Kalau kita kalah di sini, ini ikut semua kalah. Karena ini semua, tangan, kaki, semuanya ini melakukan perintah dari mana? Dari ini, pikiran. Betul? Betul? Dari pikiran. Makanya kalau ini sudah dikuasai iblis, tubuh kita yang lainnya sudah bisa dia kuasai. Haleluya. Ketika dia menyerang Adam dan Hawa di Taman Eden, diserang apa? Pikirannya. Dengan perkataan begini, makan saja buah itu, pengetahuan yang baik dan jahat, maka kau akan setara dengan Tuhanmu. Padahal mereka diciptakan adalah menjadi gambarannya Tuhan. Tapi iblis berdusta terhadap mereka. Akhirnya Adam dan Hawa mengikuti perkataan siapa? Perkataan Tuhan atau iblis? Halo? Perkataan siapa? Iblis. Sehingga mereka dibuang dari Taman Eden itu taman berkat, di mana kebutuhan Adam dan Hawa semuanya dilimpahkan dan dicukupkan oleh Tuhan di sana. Ingat, ketika kita mendengarkan dan melakukan apa yang iblis inginkan, kita akan diusir keluar dari berkat taman-taman berkatnya. Makanya orang yang jatuh dalam dosa, dia kehilangan sukacita.
dia kehilangan damai sejahtera. Betul atau betul? Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, Tuhan datang menjumpai mereka seperti angin sepoi-sepoi. Mereka sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena mereka sudah kalah di pikirannya. Jadi setan selalu serang pikir. Dia taruhkan pikiran-pikiran negatif di pikiran kita. Dia berkata gini, lihatlah mana mungkin kau sembuh. Lihatlah bagaimana suamimu. Lihatlah anakmu gak akan mungkin bisa berubah. Lihatlah bagaimana sekarang keadaan ini. Katakan kepada iblis bahwasannya semua yang dijanjikan Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Saya tanya dulu, Yesus mengalahkan iblis dengan cara bagaimana? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Waktu dia dicoba di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Iblis katakan, ubahlah batu itu jadi roti. Orang biasanya kalau sudah lapar, pasti dia akan turuti perkataan orang lah. Supaya dia bisa makan. Contohnya begini, di dalam office atau di dalam company kita. Ada orang dunia berkata begini, jangankan cari yang halal, yang haram saja sudah mau habis. Tapi kita anak Tuhan harus punya sikap. Aku harus tetap hidup di dalam kebenaran. Amin ya. Jangan ikuti apa perkataan iblis. Lihatlah gajimu seberapa. Kalau kamu tidak ambil, nanti bagaimana kamu bisa beli ini, beli itu. Katakan dalam nama Yesus, dia Jehovah Jirehku. Dia akan melimpahkan berkat dalam hidupku. Haleluya Bapak Ibu. Kami sedang membangun gereja. Ketika dana gereja tidak ada, kami dengan istri berkata, mari. Dia bilang sama saya, Pak, gimana kalau kita jual saja cincin nikah sama kalung kita. Kau siap? Siap. Oke, ayo kita jual. Kami lakukan semua. Bahkan itu simpanan anak kami buka celengannya. Kami serahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami tidak pernah takut. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan balaskan 100 kali ganda. Haleluya. Jadi saya mau katakan, jangan pernah dengar perkataan iblis. Karena iblis selalu serang pikiran kita. Makanya kalau kita dalam keadaan terdesak, lagi dalam kebutuhan, pikiran kita sering gelap. Betul tidak? Betul nggak? Sering gelap. Sehingga apa? Tanpa kita sadari, status hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, akhirnya jatuh melakukan dosa. Kenapa? Karena pikiran kita sudah dikontrol dan dikuasai oleh iblis. Haleluya Bapak Ibu. Makanya hari ini dengarkan, jaga pikiranmu dengan apa? Firman. Makanya setiap pagi bacalah Alkitab. Supaya apa? Kalau pikiran kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, maka tidak ada satu tempat bagi benih-benih yang jahat bisa timbul atau masuk ke pikiran kita. Banyak orang Kristen gak pernah baca Alkitab, langsung pergi kerja. Akhirnya apa? Otaknya kosong. Setan bisa taruhkan benih-benih yang jahat. Makanya anak Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang baik bisa jadi jahat. Pernah gak merasakan seperti itu? Tiba-tiba kau melakukan satu kejahatan. Pernah? Pernah? Jujur, orang jujur masuk surga. Pernah melakukan sesuatu yang jahat sekalipun kau sudah jadi anak Tuhan? Pernah ya? Kenapa? Karena pikiranmu itu tidak kau penuhi dengan firman. Sehingga apa? Masih ada tempat yang kosong bagi benih-benih yang jahat. Makanya setiap pagi bacalah firman Tuhan, 1 pasal 2 pasal. Haleluya. Sehingga apa? Pikiran saudara dibentengi. Kenapa kita perlu pakai helmet kalau kita naik motor? Supaya ketika eksiden kepala kita ini terjaga oleh helmet itu. Betul ya? Jadi setan itu punya senjata. Apa senjatanya? Panah-panah api. Jadi setiap hari dia panahkan api ketakutan, kekhawatiran, ya, perpecahan, pertengkaran. Tapi kalau kita bentengi dengan firman, itu panah-panahnya tidak akan menancap di otak kita, di pikiran kita. Haleluya. Sampai sini pahamkah? Paham ya? Makanya jangan malas baca Alkitab. Seringkali orang Kristen suruh baca Alkitab, langsung begini matanya, macam orang Chinese.
Tapi kalau lihat Facebook atau WhatsApp, betul atau betul? Betul atau betul? Kalau lihat handphone, matanya tidak ngantuk. Tapi kalau lihat firman, iblis mulai gini kan. Aminnya jadi begini. Saya percaya di sini tidak ada ya. Di sini semuanya menikmati firman. Amin. Saya waktu melayani di Lawas, di satu rumah doa. Saudara tahu, saya tanpa saya sadari, saya sudah berbicara 2,5 jam. Apa kata mereka? Teruskan pastor. Apa? Teruskan. 2,5 jam masih mau teruskan. Loh, betul ini Bu? Ya, teruskan. Kami mau terus dengar kamu berbicara. Kenapa? Karena mereka haus dan lapar. Orang yang haus dan lapar pasti suka makan yang banyak, betul ya? Tapi kalau orang yang sudah tidak haus dan lapar, dengar firman Tuhan 10 menit dagingnya. Tapi itu di sana, di sini tidak ada. Amin ya. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi iblis itu menyerang apa? Pikiran kita. Supaya apa? Kita dikalahkan. Coba 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Mari kita baca. 2 Korintus 11. Kita baca ayat yang ketiga. 1, 2 ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi manusia yang pertama itu jatuh bukan Adam tapi Hawa. Makanya nggak ada Adam nafsu, yang ada Hawa nafsu. Sadar nggak saudara? Bukan Adam nafsu. Yang sekarang itu yang ada adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan. Jadi manusia pertama yang jatuh itu perempuan. Hawa. Dan Rasul Paulus sangat takut jemaat di Korintus semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau katakan, apapun keadaan dunia sekarang ini, jangan membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Bilang kanan kirinya, apapun yang terjadi, jangan kau semakin menjauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Boleh katakan? 1, 2 ya. Bilang dong, apapun yang terjadi, jangan pernah jauh dari Tuhan. 1, 2 ya. Saudara tahu, semakin kau jauh dari Tuhan, kau ibarat pohon yang jauh dari tepi aliran sungai. Coba saudara lihat, kalau terjadi musim kemarau, musim kering, selama 3 tahun atau 3 bulan sajalah tidak turun hujan. Itu pohon biasanya kering ya, betul? Tapi kalau pohon yang dekat dengan tepi aliran air, sekalipun 3 bulan, 3 minggu tidak turun hujan, daunnya tetap hijau dan segar. Why? Karena akarnya mendapat asupan air. Firman Tuhan dikatakan air kehidupan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, rohmu yang kering akan disegarkan oleh Tuhan. Haleluya. Makanya ketika saudara pulang dari gereja, wajah saudara berseri-seri. Amin. Tadi Pastor Mederson bilang gini, waktu saya jemput pastor, sakit saya punya kepala. Kau tahu. Tapi selepas selesai ibadah, hilang dia katanya. Artinya apa? Di dalam ibadah itu ada mujizat, ada kuasa. Makanya ketika kita datang beribadah, kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Saudara tahu, roh dan daging ini, tubuh ini sama-sama punya kebutuhan. Seringkali kita orang Kristen lupa kasih breakfast roh saudara dengan firman. Kita siap bangun, langsung breakfast. Mie goreng.
teh tarik. Tubuh ini kau beri makan, sehat, strong. Tapi roh saudara bagaimana? Kasih dia makan setiap hari. Sebelum saudara breakfast tubuh jasmani, berikan dulu rohmu itu breakfast dengan baca firman Tuhan setiap hari. Boleh? Boleh? Berapa banyak tadi pagi dia baca Alkitab? Tolong angkat tangannya, jujur. Yang tadi pagi baca Alkitab, baca firman sebelum pergi ke gereja. Ya ampun, ada. Ya ampun. Tadi pagi tidak ada baca Alkitab kah? Ada. Yang baca tolong angkat tangannya. Yes. Disiplin Bapak Ibu. Supaya imanmu makin dewasa bertumbuh. Amin. Jangan datang, duduk, diam, kasih persembahan, pulang. Minggu depan gitu lagi. Itu namanya anak-anak. Anda gak akan bertumbuh dalam iman. Setuju ya? Kenapa? Gereja membutuhkan orang-orang yang dewasa rohaninya. Setuju? Coba ini, sudah 40 tahun masih bayi. Tetap digendong, doa pun tak pandai. Disuruh berdoa. Pastor sajalah. Ada saya punya satu jemaat. Dia sudah seorang ibu janda. Sudah 57 tahun. Disuruh berdoa. Pak pendeta ajalah. Loh, 57 tahun jadi orang Kristen. Berdoa saja susah. Saya bilang, ibu, kau harus latih dirimu berdoa. Kenapa? Kalau kau tidak latih dirimu berdoa, menyembah Tuhan, engkau akan jadi sasaran yang paling empuk untuk dihancurkan iblis. Makanya jemaat harus bertumbuh imannya semuanya. Setuju ya? Setuju ya? Yang setuju mau bertumbuh imannya, angkat tangannya. Akhir tahun, kita nanti akan mulai evaluasi kerohanian kita. Dari Januari sampai Desember. Kita sekolah ada dapat rapot kah? Apa namanya? Rapot, betul? Ya. Contohnya apa? Itu biologi, berapa nilainya? Matematik, berapa nilainya? Bahasa Inggris, berapa nilainya? Bahasa Lundail, berapa nilainya? Bahasa Kelabit, berapa nilainya? Kalau di rapot ada ya? Dan kita akan menerima rapot rohani di akhir tahun ini. Dari Desember sampai Januari, dari Januari sampai Desember. Apakah yang dinilai? Kesetiaan. Berapa nilai kesetiaanmu dari Januari sampai Desember? Setia berdoa, setia beribadah, setia melayani. Kira-kira pontennya excellent atau ponten 5 ini? Nilainya 5 atau 10? Kesetiaan, ketaatan, berapa nilainya? Kira-kira saudara yakin gak nilai ketaatanmu itu nilainya 7 atau 10? Kekudusan, berapa nilainya? Apakah dari Januari sampai Desember kau tetap menjaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan? Banyak orang jadi Kristen tomat. Hari Ahad tobat, Isnin kumat. Banyak nggak yang seperti itu? Di gereja rohani, di luar rohana. Lupa dia semua kalau sudah di luar. Tapi di gereja rohani betul. Adakah yang seperti itu? Ya ampun. Adakah yang seperti itu? Di gereja rohani, di luar duniawi. Adakah yang seperti itu? Jujur. Jujur. Baru pulang gereja, udah ceritain orang, jeleki orang, maki-maki orang, marah-marah sama orang, tipu sana, tipu sini. Adakah yang seperti itu? Kalau ada hari ini bertobat. Karena ukuran untuk masuk ke sorga bukan kerajinanmu ke gereja, tapi kau belajar menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan itu kudus, barang siapa mau jumpa dengan dia dan tinggal bersama dia, kau harus menanggalkan kedagingan keduniawianmu.
Banyak orang melayani dengan kedagingan, dengan duniawinya. Nggak bisa. Waktu saya melayani di satu gereja yang besar di Jakarta, pemimpin pujiannya tiba-tiba datangi saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kenapa kau mau minta doa? Saya mau lepas dari perempuan. Karena selama ini kami hidup satu rumah tapi belum kawin. Sudah hidup seperti suami istri. Saya bilang, what? Kamu melayani worship leader di gereja? Tapi hidupmu seperti itu? Dia menangis. Dia bilang begini, Pak Pendeta, perempuan ini sudah banyak kasih duit dengan saya. Dia bilang gini, kalau nanti kau tinggalkan saya akan bunuh kamu katanya. Jadi terikat terus. Melayani, tapi tetap dalam perzinahan. Roh apa yang dia transferkan dalam gereja? Coba nih, orang yang berzina melayani di depan altar. Dia mentransferkan roh perzinahan itu. Hati-hati. Jangan kita jadi gereja yang serupa dengan dunia. Mana aminnya? Jangan jadi gereja yang serupa dengan dunia. Kita segambar dengan Kristus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kau nggak bisa lihat Tuhan. Mungkin agak sedikit keras ya. Tapi ingat, saya mau katakan pentingnya kekudusan itu. Makanya anak Tuhan yang kudus, setan akan gemetar. Bahkan terkencing-kencing setan ketika lihat saudara. Kenapa? Ada kuasa, ada urapan. Saya waktu itu baca satu buku yang Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan kulit hitam. Ya, dia kulit hitam. 14 kali membangkitkan orang mati. Dan yang ke-14 itu adalah istrinya. Waktu dia pulang pelayanan, tiba-tiba istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Wah, dia doa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, hai istriku, kembali rohmu kepada tubuhmu. Terbuka lagi matanya. Ada apa, Papa? Kenapa kau tinggalkan aku? Aku sudah lebih indah di sana. Kutunggu kau di Yerusalem baru. Tutup lagi. Rohnya kembali. 14 kali membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena dia hidup di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Ingat, gereja tidak boleh seperti museum. Ingat, masa Rasul Paulus sudah selesai. Ini masa saudara dan saya. Kita tunggang balikkan dunia ini dengan pelayanan kita. Kita rampas jiwa-jiwa seperti pujian tadi. Biarlah rohmu menyala. Amin. Ini masa kita. Dan ingat, kegelisahan setan sudah semakin nyata. Jadi virus-virus ini juga adalah cara iblis supaya orang Kristen tidak lagi pergi ke gereja. Tetap pergi mencari Tuhan. Amin. Dengarkan saya hari ini. Hidup dan mati kita sudah di dalam Yesus. Coba Filipi 1 ayat 21. Baca dulu. Yuk, Filipi 1 ayat 21. Yang bawa Alkitabnya baca. Ayo dengan suara yang kuat. Filipi 1 ayat 21. Boleh satu orang baca dengan suara yang kuat? Boleh pastor? Saya tanya dulu, siapa yang pernah berkata mati untung? Accident, patah kaki, apa katanya? Untung tidak mati. Betul? Pecah kepala, keluar darah, apa katanya? Untung tidak Kenapa? Persoalan manusia itu takut mati. Alkitab katakan Rasul Paulus, hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Artinya apa? Ayat 22-nya Pak Pastor, boleh baca. 22-nya. Ya. Yes.
Karena dua-dua untung. Ada satu orang ibu, dia punya 2 orang anak. Anaknya ini hamba Tuhan. Yang satu sudah dipanggil Tuhan dan sudah bersama dengan Bapa di sorga. Dan yang satu itu ada di negeri lain. Ketika itu ini ibu naik kapal laut ingin berkunjung kepada anaknya yang nomor 2, seorang hamba Tuhan. Ketika dia naik kapal laut itu, laut bergelora. Orang-orang sudah ketakutan, orang-orang sudah berdoa. Tapi ini ibu, dia tenang saja. Orang-orang berkata, "Hei ibu, orang sudah ketakutan, kenapa ibu begitu diam saja, slow, tenang?" Dia senyum, dia berkata begini, "Kalau kapal ini tidak sampai ke tempat pelabuhan itu, aku berjumpa dengan anakku di sorga. Dan kalau kapal ini sampai selamat, aku jumpa anakku yang di sana. Aku nggak tahu." Wah, terbukalah mata mereka semua. Ternyata orang yang di dalam Yesus, kematian bukan jadi satu hal yang menakutkan. Amin. Keuntungan kenapa? Kita jumpa Tuhan. Kalau jumpa Tuhan selamanya di sorga, kita nggak mengalami lagi penderitaan. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, kesehatan, mari melayani Tuhan. Hasilkan buah. Buah apa? Pertobatan. Ini banyak orang dikasih kesehatan buat dosa. Dikasih kekayaan buat dosa. Dikasih berkat, beli rumah 1, dapat rumah 2. Kereta 1, sudah 2. Terakhir tidak mau lagi. Belum puas lagi. Udah punya istri 1, istri 2. Itu di sana. Di sini tak ada itu ya. Tapi sana sini ada. Saya melayani di Sarawak. Ya sering yang saya jumpain apa? Apalagi di Lawas. Ibu-ibu seringkali mengeluh sama saya. Seorang ibu datang umur 60 tahun. Dia bilang begini, "Pastor, saya mau ceraikan suami saya." 60 tahun mau ceraikan suami. Kenapa rupanya, Bu? "Suami saya selingkuh, Pastor." Umur suami ibu berapa? 70. Mati aja lah itu kalau 70 masih mau selingkuh, saya bilang. 70 masih mau selingkuh. Kurang ajar. Iya kah? Iya, Pastor. Saya lihat mereka berdua di kereta. Doakan. Dan puji Tuhan, saya datang ke rumahnya. Saya bilang begini sama suaminya. "Bapak tahu berapa lama lagi umurmu? Mungkin tinggal besok. Kalau kau tidak bertobat, kau ada di api neraka selamanya. Ingat, hell is real, heaven is real." Nyata. Di neraka itu kau nggak bisa mati, dibakar terus. Kau teriak-teriak, nggak bisa mati. Pernah lihat laut? Seperti itu lautan api neraka. Baca kitab Wahyu. Dilempar semua ke sana. Dan tidak mati-mati, dibakar terus. Oh, tolong, panas. Oh, tiap hari begitu orang berteriak di neraka itu. Lihat kisah Lukas pasal 16, orang kaya. Dia menyesal, tapi apa kata Bapak Abraham? Sudah terlambat. Makanya kalau mati belum bertobat, kau nggak bisa lagi bertobat. Selagi hiduplah masih bisa bertobat. Kalau udah mati, satu dunia ini mendoakan supaya pindah ke surga, nggak bisa. Jadi selagi hiduplah makanya firman Tuhan semalam, selagi ada kesempatan datang pada Yesus. Amin ya. Kalau nanti udah begini, makanya kalau orang mati dalam Tuhan, wajahnya begini. Senyum. Bapak saya tahun 2009, saya waktu itu masih ada di Sarawak, habis dari pelayanan dari Brunei. Saya dengar bapak saya dipanggil Tuhan. Wah, saya sangat sedih di situ. Saya balik ke rumah, ke Medan, saya lihat bapak saya senyum begini matinya Bapak Ibu. Tapi kalau yang mati di luar Tuhan,
Seperti mati terjepit dia. Tidak ada sukacita di wajahnya. Jangan takut. Mau panjang umur, mau pendek umur, yang penting kau di dalam Tuhan. Hidup dan matimu sudah dalam Tuhan. Ingat, kalau kau tinggalkan dunia ini, tempat yang lantainya dari emas tulen, dindingnya dari intan mutiara. Adakah rumah seperti itu yang di dunia? Tuhan sudah siapkan sorga yang indah bagi kita. Makanya dengar, setan gak bisa lagi bertobat. Dia gak bisa lagi kembali ke sana. Dan tujuan iblis menipu kita supaya kita jangan sampai ke tempat yang indah itu. Mau ke tempat yang indah itu? Di sana tak ada keluhan dan ratap, hanya ku memuji bersama malaikat. Amin. Di sana kau nggak perlu lagi bayar insurance, bayar air, bayar current, nggak perlu. Di sana hanya memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Dikatakan kitab Wahyu pasal 22, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali 1 bulan, daunnya jadi obat. Di sana kita indah selamanya berpakaian putih. Haleluya. Di sana nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Amin. Di surga kita pakai putih, nggak ada yang pakai hitam, ada yang ini, nggak ada, putih semua. Dan kita ada mahkota. Yang punya mahkota itu siapa? Yang melayani. Jadi kalau nggak melayani nggak ada mahkotamu. Ayo, ini masih ada kesempatan melayani Tuhan. Salam kanan kirinya, ayo kita melayani Tuhan bilang. Salam kawan sebelah kiri sebelah kanan. Yuk kita melayani Tuhan bilang. Ya. Selagi masih ada kesempatan. Haleluya. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Sedikit lagi supaya kita masuk dalam doa. Masih ada waktu pastor? Oke. Karena ini terakhir. Isnin saya sudah langsung ke Miri. Di Miri kita ada 4 hari di sana. Kebaktian kesembuhan juga. Selepas itu saya ke Limbang 3 hari di 2 gereja. Ada gabungan dari 3 gereja yang sudah siap untuk ibadah kesembuhan ilahi di sana. Selepas itu saya ke Brunei 22 sampai 26. 27 saya ke Lawas. Dan di sana sudah banyak orang-orang yang sedang menantikan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau firman Tuhan yang saya boleh bagi tidak boleh dilewatkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Saya percaya ketika nanti saya kembali, iman-iman ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini makin bertumbuh. Amin ya. Cara ibadahnya nggak kaku lagi. Bebas semuanya. Haleluya. Bebas semuanya. Tidak ada lagi yang kaku. Macam robot. Itu masih terikat. Anak Tuhan harus bebas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Senjata setan yang kedua itu adalah dusta. Setan mau meragukan kita terhadap janji Tuhan. Setan akan katakan, kau nggak mungkin sembuh. Sakitmu akan membawaku pada kematian. Kau nggak mungkin kawin. Kau akan jadi perawan tua. Bilang begini, kalau burung saja Tuhan kasih pasangan yang terbaik, apalagi aku. Mana aminnya? Ya mana aminnya? Berarti Anda mau sendiri terus. Karena saya lihat di sini banyak yang belum married. Saya mau katakan, Tuhan sudah siapkan jodoh yang terbaik kepada saudara. Bagaimana supaya mendapatkannya? Mulai hari ini Tuhan bilang gini, ucapkan kata-kata berkuasa, kata-kata profetik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku merindukan seorang laki-laki yang handsome. Hidungnya mancung, rambut bergelombang,
tingginya 170. Profesinya hamba Tuhan. Loh, saudara kan Tuhan bilang gini, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Betul nggak? Kalau saudara nggak minta ya nggak dikasih Tuhan. Haleluya. Setan akan mendustai kita, kau nggak akan kawin. Sampai mati kau nanti sendiri terus. Nggak ada yang akan urus kau waktu kau sakit nanti. Bilang dalam nama Yesus, aku akan dapat yang terbaik. Haleluya. Aku akan dapatkan tulang rusuk, bukan tulang berbau busuk. Kalau tulang berbau busuk tiap hari tengkar. Haleluya. Jangan dengar dusta setan. Iya tapi pastor saya sudah 50. Mau 70 pun kalau Tuhan masih berkehendak kau berumah tangga, dia akan kasih yang umur 50. Loh, Anda tertawa, percaya atau tidak percaya ini? Hah? Gitu? Enggak? Yakin? Enggak yakin? Saudara confident atau enggak confident ini? Sarah umur 90 tahun, udah mati haid. Biasanya kalau perempuan mati haid umur berapa? 50-60 ya? 50. Lihat, udah nenek-nenek bisa lagi melahirkan. Haleluya. Jadi jangan takut. Coba lihat burung, pernah lihat burung stres? Tiba-tiba dia terbang. Gimana ya hidup ini ya? Kok susah kali lah hidup ini. Pernah lihat burung stres? Tiap pagi dia berkicau. Tiap pagi dia bernyanyi. Artinya apa? Dan burung-burung pun bersorak, sorai memuji dia. Burung gak pernah stres. Yang sering stres siapa? Manusia. Siapa yang lebih mulia, burung atau saudara? Hah? Burung atau saudara yang paling mulia? Loh kok gak dijawab sih? Susah jawabnya ya. Yuk, siapa yang paling mulia di hadapan Tuhan? Makhluk yang paling mulia itu manusia. Karena kita gambaran Tuhan, burung bukan gambarannya. Tapi saya tanya dulu, siapa yang sering banyak stres, burung atau manusia? Kenapa kau stres? Burung aja gak stres. Yesus gak mati untuk burung, tapi mati untuk saudara. Yakin ya? Tuhan pasti kasih yang terbaik? Yakin? Bilang kanan kirinya, kuatkan iman sebelahmu. Yakin kau pasti dapat yang terbaik, bilang. Amin. Amin. Loh, kok bapak udah married bilang amin? Seharusnya yang masih single yang bilang amin. Bukan yang sudah married bilang amin. Berarti mau 2 kali. Jangan 2 kali nanti ke neraka saudara. Kalau zaman dulu boleh 1000. Salomo 1000 istrinya. Iya kan? 700 istri 300 gundik. Coba nih. Satu aja nggak udah stres ngurusnya, apalagi 1000. Betul nggak Pak? Satu saja ngurus istri sudah stres, apalagi 1000. Betul ya Pak? Tiap pagi kita dengar istri banyak bersyukur atau berkicau. Hah? Bahasa roh dia. Habis itu anak dimarahi, suami dimarahi, semua dimarahi. Maka kata kitab Amsal, lebih baik bertemu beruang betina yang kehilangan anak daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Iya tapi kan Pak Pendeta, perempuan itu mengeluarkan 6.000 kata satu hari. Kalau dia nggak keluarkan 6.000 kata, stres Pak Pendeta. Oh gitu. Sementara laki-laki cuma 3.000 kata. Jadi kan lebih banyak perempuan Pak Pendeta. Tapi yang kau ucapkan itu harus yang bermakna dan positif. Betul? Betul?
Ibu-ibu berubah ya. Suami baru pulang direpeti. Mana gaji? Gaji. Kenapa seperti ini? Sedikit kali. Pasti ada kau simpan ya. Ayo. Yuk, mulai hari ini berubah semuanya. Boleh? Boleh? Jangan khawatir. Yang masih single gak perlu khawatir. Minta sama Tuhan yang terbaik. Mungkin setan bilang gini, lihatlah umurmu sama size kasutmu udah lebih tinggi umurmu. Size kakimu, sepatumu atau kasutmu 34. Kau sudah 40. Bilang begini, aku bukan berdagang. Orang berdagang takut jualannya gak laku, busuk. Tapi aku anak Tuhan Yesus. Mana tepuk tangannya? Makanya percantik dirimu, pergi ke salon. Amin. Jangan sudah umur 40 tahun rambutmu tuh sana-sana terbang-terbang begini. Rambut aut-autan. Ada lagi yang sini. Siapa yang mau? Percantik dirimu. Amin. Kok percaya nih? Satu orang istri pastor karena suaminya pastor ini berselingkuh. Saya bilang begini, ibu, kalau suamimu berselingkuh, kau jangan selingkuh. Doakan suamimu, itu yang pertama. Yang kedua, percantik dirimu. Gigi ibu yang satu sudah lepas, tanggal, taruh giginya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang nampak yang ompong. Pergi kamu ke salon, percantik dirimu untuk suamimu. Berdandanlah untuk suamimu. Jangan berdandan untuk suami orang. Setuju ya? Setuju ya? Kau pergi ke salon untuk apa? Kau cat rambutmu yang hitam jadi pirang. Untuk siapa itu? Good. Amin ya. Bukan untuk suami orang. Jadilah di sini ibu-ibu yang setia kepada suaminya. Haleluya. Bapak-bapak jadilah suami yang setia. Loh kok yang belum married bilang amin? Yang udah married dong. Amin Pak. Setia ya. Amin Pak. Setia ya. Coba nih, udah jalan gini-gini. Ayo pegang saya ya. Iya. Itu baru setia. Saya punya teman pendeta, istrinya stroke. Tapi dia gandeng terus istrinya kemana dia pergi. Dia nggak malu dengan istrinya seperti itu. Ini baru hamba Tuhan luar biasa. Amin. Jangan waktu pacaran istrinya tuh slim kan, macam gitar Spanyol. Gandeng terus. Ya kan gandeng. Udah punya anak 2. Pinggang sama pinggul udah sama besarnya. Dah, you jalan duluan ya, aku belakangan aja. You duluan aja. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu ya. Haleluya. Setan mau supaya rumah tangga kita hancur. Jangan dengar tipu daya setan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.